Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang mandi junub ya. Yang selanjutnya wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basharati. Isalu maksudnya air mengenai semua rambut dan semua kulit ya. Semuanya harus tersentuh oleh air ya. Kulit-kulit kita kalau ada cat, ada lilin ya yang menutupi, maka harus dibersihin dulu supaya air sampai kepada tubuh kita, kepada rambut dan kepada kulit-kulit kita ya. Itu tata cara mandi junub. Hati-hati, karena kalau nggak sampai kena nanti ya pada hari kiamat akan dituntut ya, tubuh yang belum kena mandi junub ya. Supaya hati-hati, makanya susah ya. Wa fi ba'din nusakhi badala jami'i usuli ya. Di kitab yang lain yaitu wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basyarah. Yang tadi itu air harus mengenai kepada semua rambut, semua kulit. Di kitab lain dikatakan ila usuli, air supaya mengenai kepada semua pongkol rambut dan pongkol kulit ya. Artinya kulit yang di luar ya supaya kena air, rambut semuanya supaya kena air, supaya dibasuh semuanya ya. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, enggak ada beda antara rambut kepala dan rambut selain kepala. Semua rambut dah ya. Ada kayak di Arab itu orang yang rambutnya semua badan, di tangan sampai di dada, semua rambut semua yang sampai di bau apa ini punggungnya rambut semua. Ada orang Arab yang begitu ya, sampai jenggotnya cuma kelihatan muka dikit doang, semua rambut semua. Kita enak ini mandi ya, rambut kagak ada, jenggot nggak ada ya, gampang mandinya. Kalau orang Arab sulit, kalau jenggotnya aja loh semua penuh semua, cuman pipinya cuman dikit doang tuh yang nggak ada rambutnya, semua rambut semua. Apalagi yang panjang-panjang itu semua harus dikenain air ya. Yang lebat atau yang tipis ya. Walau bainal khafifi minhu wal katsibi, nggak ada beda antara rambut yang tebal atau rambut yang tipis, semua harus kena air ya dalam mandi junub ya. Makanya mandinya supaya hati-hati ya, jangan terburu-buru. Lain dengan mandi sunnah atau mandi biasa ya. Mandi sunnah juga supaya seperti mandi junub, tapi kalau nggak kena nggak apa-apa. Tapi kalau mandi junub harus disentuh oleh air semua badan kita ya. Bagaimana kalau yang bertato? Ada yang mengatakan tato itu tidak menembus, artinya orang yang pakai tato air nggak tembus katanya ya. Ada di pikir kita, jadi katanya tuh air wudhu nggak sampai kepada yang ada tatonya. Berarti kalau di wudhu kan nggak sah, ya kan? Baik. Nah sekarang kalau orang udah tobat bagaimana? Ya, semua badannya, mukanya semua ditato, terus dia tobat,
apa, sekarang dipakai imamah lagi, pakai imamah, semua tato mukanya, dia tobat. Ya. Terus dibilang wudhunya nggak sah, jadi kagak sembahyang. Ini yang jadi orang bandel lagi lah. Ya. Kalau tidak mungkin dihilangkan tatonya, dimaafkan. Ya, jangan bilang nggak sampai itu wudhunya. Ya, itu ya, dimaafkan karena nggak mungkin udah di mukanya semua. Ya. Oh, orang-orang Arab biasa pakai tato, perempuan-perempuan pada nenek-neneknya, kakek-kakeknya biasa. Karena apa? Karena tato itu bagi kabilah itu kayak make up. Jadi dihiasin perempuan-perempuan. Jadi biasanya di Maroko biasa itu perempuan-perempuan kobail Arab itu ya pada pakai tato perempuannya. Gitu. Jadi dianggap tuh di adat dia sebagai hiasan. Ya. Sedangkan Nabi sudah melarang kan ya, yang pakai tato itu. Tapi adat zaman dulu begitu. Mungkin dia nggak tahu Islam atau dia lebih ngikutin adatnya. Nah, yang jadi masalah sekarang dia udah taubat, dia mau jadi orang benar. Masa dibilang wudhunya nggak sampai, bagaimana? Kesianan, ya. Jadi dimaafkan, nggak mungkin dihilangin dong semua mukanya, ya. Bisa hancur mukanya kalau diituin. Nah, sekarang ada alat yang untuk menghilangkan tato, bahkan gratis. Ada orang-orang kita ya, yang punya alat itu, siapa yang punya tato, ayo sini dihilangin, ditekan gitu, kayak sinar laser, tok 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 tok. Nanti ditusuk tuh yang ada tatonya, nanti hilang pakai alat dia tek 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 sinar. Ada yang begitu, ya gratis, ya ada ya. Jadi umat Islam yang berderma ya untuk orang yang menghilangkannya. Jangan pakai triska hancur mukanya tuh. Oh, nyakitin namanya itu, ya nggak usah, ya dimaafkan. Yang belum jangan pakai tato, gitu, ya. Ya mungkin dari pergaulan, ya. Karena apa? Karena kalau di Barat, khususnya artis-artis itu kalau nggak bertato nggak terkenal. Jadi harus pakai tato, semuanya ditato supaya terkenal. Ya. Nah kita ini mau ngapain terkenal pakai tato? Ya. Ya. Mau terkenal siapa? Ya. Orang ngaji pada pakai tato. Kalau artis ya nggak apa-apa. Artis main pelong-polo justru jadi terkenal dia. Disebutin mulu dia, nah, jadi naik namanya. Coba lihat, coba kalau Ustadz main porno, andos ya. Jadi lain. Ya. Nah jadi tato itu nggak boleh, dilaknat ya. Apa yang namanya orang yang pakai tato. Tapi yang jadi masalah sekarang, kau udah tobat bagaimana, ya kan? Jadi ada pendapat ma'fu anhu, dimaafkan, apalagi nggak bisa dihilangkan. Yang belum jangan, hati-hati ya, jaga anak-anak kita pergaulannya ya, jangan sampai tahu-tahu kakinya ditato ya. Coba lihat, sampai menteri kakinya ditato, udah cewek lagi ditato lagi kakinya, ya. Kayak preman gitu, ya. Habis sebelumnya begitu dia menjadi kebanggaan. Nah, jadi kalau ada yang bilang nggak sampai, ya silakan aja nggak sampai, ya. Berarti nggak mari junub dia. Jadi harus dihilangkan itu tatonya, ya. Pergi ke dokter atau dioperasi umpamanya, ya. Ada, cuman mahal biayanya, ya. Nah sekarang udah ada orang-orang yang berderma membeli alatnya untuk menghilangkan tato kepada orang-orang yang sudah bertaubat. Ada ya, cuman masih belum menyeluruh gitu ya. Baik. Jadi yang paling penting isalul ma, air mengenai semua badan, termasuk rambutnya, termasuk kulitnya, dan usul ujung-ujungnya, dasar-dasarnya, semuanya harus kena air. Baik. Wasya'rul madfur, sya'rul madfur, rambut yang diikat. Kayak orang-orang Afrika kulit hitam tuh rambutnya kan diikat-ikat, kayak kita dikepang
Nah, kalau dikepang masih lumayan. Kalau orang-orang Afrika kulit hitam kan ada halus-halus itu bukanya berapa jam itu, susah. Nah, itu mandi junubnya harus copot. Kalau nggak kena air, harus dibuka lagi itu. Repot kan? Kenapa? Karena supaya mengenai air semua rambut. Kalau diikat sangat ikat mati, jadi siram air dikenain nggak sampai, harus dibuka. Ya. In lam yasil al ma'u ila batinihi, kalau air nggak sampai ke dalamnya, karena diikat disiramin air nggak sampai ke dalamnya, ya, illa kecuali bin naqli, kecuali harus dibuka supaya air sampai ke rambutnya, wajaba naqluhu, maka wajib dibuka itu rambut yang diikat, ya, yang dikepang, yang diapain lah. Kalau dikenain air, usulnya dalamnya nggak kena air, tapi kalau kena ya nggak usah dibuka begitu, ya. Yang rambut keriting, yang kribo, ada kan yang kribo tuh, wah itu mandi susah, ya. Kayaknya yang enak rambut begini enak, ya. Kayak Ustaz Ibrahim tuh rambutnya mandi jurimi gampang, ya. Langsung kering, ya. Coba yang rambut tuh panjang-panjang repot, ya. Meskipun nggak ada masalah, rambut pendek rambut panjang nggak ada masalah, ya, nggak ada kaitannya, ya. Tapi mandi junubnya repot, ya. Ngeringinnya susah. Tapi kalau begini pendek enak, ya. Kesianan bininya susah. Nah, jadi semua rambut harus kena air, usul-usulnya, dalam-dalamnya, dasar-dasarnya, semuanya harus kena air. Ini penting nih, ini makanya diulang-ulang, harus kena air, jangan sampai nggak kena, ya. Nah, makanya kalau yang tukang yang ngecat umpamanya harus pakai thinner dulu bersihin, atau yang kerja di bengkel kukunya panjang terus ada oli, montir-montir kan tuh, harus dibuangin, ya. Makanya kuku supaya digunting, ya, tujuannya supaya kotoran-kotoran yang di bawah kuku itu tidak menghalangi air, ya. Tapi kalau kukunya panjang silakan aja, cuman kalau pas giran kena kotoran susah gitu, ya. Paling tidak tuh kuku 40 hari dah paling lama, ya. Jadi kalau memang nggak sempet juga, jangan sampai yang lewat 40 hari, ya. Semua kuku ke rambut yang di bawah, ya, supaya jangan sampai terlalu panjang, ya. Jadi sunnahnya dicukur rambutnya atau digunting. Nah, yang bagusnya lagi setiap mau sholat Jumat, ya, digunting, gunting kuku hari Senin, hari Kamis itu bagus, ya. Ada yang mengatakan jangan gunting kuku pada hari Selasa karena akan kena penyakit katanya, ya. Jadi yang bagusnya Senin Kamis aja lah, ya, atau hari Jumat begitu, ya. Kuku tangan, kuku kaki. Biasanya kalau tangan diperhatiin, kaki nih yang nggak pernah ditengok-tengok, oh, kukunya udah bertumpuk itu, mana jelek-jelek banget kukunya, ya. Coba lihatin lah. Ya. Jadi dibersihin, digunting, beli gunting kuku, ya, 10.000 atau, ya, di jalanan banyak tuh, ya, 10.000, jangan ditawar, kesianan, ya. Mudah kasih aja lah, ya, 10.000, ya. Enak taruh lah di laci, tar Jumatan gunting gitu, ya. Ya. Itu tujuannya untuk mandi junub, ya, supaya nggak repot begitu, ya. Karena kalau terhalang nggak sah, ya, nggak kena itu, nggak kena air, ya. Jadi bahaya, ya. Baik. Wal muradu bil basarati zahirul jildi. Maksud daripada basarah kulit yaitu kulit yang kelihatan, bukan yang di dalam, yang kelihatan. Zahirul jildi, kulit yang kelihatan, ya. Yang di dalam nggak wajib, yang kelihatan aja. Di dalam hidung nggak usah dibasuh, yang kelihatan aja, jangan masukin semuanya, kupingnya dibersihin, enggak, yang kelihatan aja, ya, gitu. Itu nah, maksudnya itu zahirul jild.
Wa yajibu ghuslu ma dhahara min somahai udunaihi. Wajib dia membasuh semua yang kelihatan min somahai udunai. Ini somahai ini yang muter-puter tuh. Nah itu namanya somahai. Yang zahirnya wajib tuh dikenain air, diginiin tuh, diputar. Tot gitu. Nah itu. Ya. Itu somahai. Kalau wudu begini, gitu semuanya. Jadi yang dalam, yang luar semua kena. Gitu. Jadi giniin. Itu harus dikenain semua. Tapi yang dalamnya nggak usah, ya, nggak wajib. Yang wajib yang di luar. Wa min anfin majdu'in, dan juga hidung yang terputus. Mungkin hidungnya kecelakaan atau apa terputus. Nah, hidungnya yang zahirnya harus dibasuh. Hidung yang kepotong ya harus dibasuh umpamanya ya. Anfun kan hidung. Mungkin hidungnya terputus umpamanya. Jadi yang putusnya itu harus dibasuh juga ya. Kalau yang sekarang kan enggak, dalamnya enggak usah dibasuh. Kalau terputus kan berarti dalamnya kan tuh. Karena dia setelah terputus menjadi zahir, maka zahirnya saja yang dibasuh. Wa min syuquqi badanin, syuquq yaitu belahan-belahan badan. Belahan-belahan badan tuh lipetan-lipetan, ya, lipetan di sini semua, di sini lipetan-lipetannya semua lah supaya kena air. Susah nih mandi junub, susah, masya Allah. Ya. Hanya diulang. Semua lipetan-lipetan badan kita harus kena air, khusus yang gemuk-gemuk. Yang perut gede itu susah. Kalau kurus-kurus enak, kayaknya paling enak kurus dah ya. Jadi orang kurus enak. Ya, dokter juga meriksanya gampang ya. Sakit juga gampang ya. Kalau gemuk repot ya. Bawa ke mobilnya juga dukungnya susah ya. Kalau kurus enak ya, seorang aja gak kuat ya. Gitu. Salah lambung tuh ya. Sejual tuh gemuk ya. Kata dokter yang kurus yang bagus ya. Yang ideal itu orang kurus, cakep dah ya. Semuanya enak ya. Pakai baju juga nggak mahal ya. Nggak berapa meter doang ya. 1,5 meter baju jadi satu baju. Kalau gemuk bisa 3 meter ya. Cari sempak juga susah nyarinya ya. Nggak ada standarnya, cuman L sama XL. Ya, jadi kalau dia gemuk lipetan-lipetannya harus dikenain semua, semuanya itu kan repot. Ya. Kalau kurus enak, langsung kena air. Ya. Itu diantaranya. Jadi semua selah-selah badan kita lipetan-lipetannya harus kena air, semuanya. Baik. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfah minal aqlafi. Lihat tuh, wajib dikenain air sampai kulupnya. Coba andai kata dia belum sunat ya, pamannya dia belum sunat terus dia mandi junub, maka harus diceletin. Celetin tau nggak celetin? Nggak tahu ya celetin ya. Nggak tahu ya. Celetin tuh, gituin tuh, itu namanya diceletin ya. Kalau dideminin kan ketutup. Kalau supaya terbuka, diceletin, ditarik. Itu nyucinya tuh begitu ya. Karena dia belum disunat, lepas lagi, ditutupin lagi gitu. Jadi dari segi estetika, dari segi keindahan, orang yang belum sunat jelek dilihatnya begitu ya. Kalau yang sudah sunat cakep dilihatnya ya. Jadi terus wudunya gampang, ceboknya gampang, tapi kalau yang belum sunat, setiap wudu harus celetin, mandi junub harus celetin, karena dalamnya itu harus kena air. Tapi kalau disunat kan kulitnya dibuang, jadi udah terbuka semua gitu. Ketika dia pakai sempak, kan sering gesek-gesek, jadi kapalan palanya. Ya. Nah, kalau kapalan, kalau ditidur sama bininya, ya lumayan lamanya dah. Ya. Tapi kalau belum sunat ketutup, ketika terbuka langsung ngilu dia. Nah, itu. Jadi diantaranya itu
manfaat sunat tuh bagus lah ya. Ini alhamdulillah pada sunat semuanya ya. Oh yang belum sunat itu susah ya. Jadi mandinya kulupnya harus dikenain air ya. Kalau kita sekarang, nah kalau sekarang nih kita yang udah sunat, geretan-geretannya supaya kena air ya. Mungkin ada yang gendut geretannya sampai kegencet gitu kan, nah, harus digituin tuh supaya kena air ya. Nah, kalau yang belum sunat harus diceletin semuanya ya. Susah ya. Baik. Kemudian wa ila ma yabdu min farjil mar'ah. Begitu juga ketika wanita mandi junub, maka kemaluannya harus dibasuh, tapi yang kelihatan saja, yaitu inda qu'udiha liqada'i hajatiha, saat wanita lagi qada hajah. Qada hajah itu kalau bahasa kita lagi berak ya. Kalau dulu kalau berak itu duduk jongkok, kalau sekarang nggak pakai duduk. Nah jadi kalau perempuan jongkok, yang kelihatannya aja itu ya. Saat perempuan itu jongkok kan kemaluannya kelihatan, yang kelihatannya aja yang dibasuh. Belum pernah lihat. Coba lihat tuh ahli fikih tuh, sampai ngerti tuh dia tuh gitu-gituan ya. Coba lihat, suaminya aja kagak tahu ya, ahli fikih tahu ya. Jadi yang dibasuh itu saat perempuan lagi jongkok. Waktu dia kencing atau di berak, pas di jongkok kan kelihatan tuh kemaluannya, yang itu aja yang dibasuh. Nggak usah dalam-dalamnya disemprot umpamanya, nggak usah ya. Jadi yang kelihatan aja ya, itu ya. Jadi yang bagaimana untuk mengetahui yang kelihatan, patokannya waktu di jongkok. Waktu di jongkok tuh kelihatan gitu, nah itu aja tuh ya. Jadi nggak usah yang lainnya. Nah kalau diduduk ya, sama juga diduduk yang kelihatan aja tuh ya. Nah lagi duduk bagaimana kelihatan ya, kira-kira dah ya, kira-kira yang kelihatan aja waktu diduduk itu yang dibasuh. Artinya dalam-dalamnya tidak perlu, yang luarnya aja lah ya. Itu maksudnya, yang itu membasuh anggota badan. Wa mimma yajibu ghuslu al-masrabah. Al-masrabah atau al-masrubah, yaitu dubur. Dubur itu kan ada bundernya tuh. Nah itu bunderannya semuanya harus kena air. Jadi bukan duburnya saja, bunderannya itu ya. Makanya kalau orang gemuk kan dalam tuh dia ya. Nah jadi harus semuanya tuh dikenain air basuhnya ya. Itu namanya masrobah ya, atau masrubah ya. Multaqal manfadhi, yaitu minad dubur. Multaqal manfad, tempat bertumbuhnya lubang dubur, itu namanya masrobah atau masrubah ya. Itu wajib dikenain air, wajib dibasuh ya. Li'anna tadharu fi waqti qada'il hajati, karena waktu dia lagi qada' hajah, apakah dia lagi berak umpamanya, kan kelihatan tuh. Nah itu dia tuh yang dibasuh ya. Fatasiru min zahiril badani, maka yang dibasuh itu yang kelihatan dari badan kita. Jadi yang kelihatan doang ya, yang dalamnya enggak ya. Hidung yang bulu-bulunya kita basuh, tapi enggak usah sampai ke dalam-dalam ya. Kuping yang ada bulunya, yang ini aja, nggak usah sampai ke dalam-dalam. Mata ya, nggak usah sampai dalam mata liatin, nggak usah, yang kelihatan aja ya. Bukan dalam-dalam matanya disemprot umpamanya, enggak ya. Nah jadi mandi junub itu satu kali, nggak ada namanya sunnah mandi. Kalau wudhu ada nggak? Kan kita udah wudhu nih, terus mau sholat isya, wudhu lagi, sunnah wudhu lagi. Tapi kalau mandi nggak sunnah ya, udah mandi junub nih terus mandi lagi sunnah, nggak ada, repot jadinya ya. Jadi nggak usah pakai sunnah lagi lah ya, paham nggak? Kan kita udah ada wudhu nih, terus sunnahnya wudhu lagi,
namanya itu sunnah wudhu, ya. Tapi kalau mandi nggak ada sunnah wudhu. Maksudnya kalau udah mandi nggak sunnah mandi lagi, gitu. Supaya abdol, gue mandi lagi sunnah itu. Enggak, ya. Kecuali ngulangin lagi tidur. Nah begitu. Tapi kalau nggak ngapain-ngapain nggak usah. Kecuali wudhu, boleh ada sunnah wudhu, ya. Udah tuh, itu selesai dah tuh. Itu tata cara mandi junub. Jadi intinya begini, semua badan kita supaya kita kenain air, udah segitu loh. Semua badan dari atas sampai ke kaki, sampai telapak kaki. Karena kita mandi kan, kita kelupaan kan, telapak kakinya nggak diangkat, sampai telapak kaki diangkat, dibasuh juga. Hati-hati, ya. Nah, karena telapak kaki, terus antara selah-selah kaki, jeriji-jeriji supaya kena air semuanya, ya. Apalagi yang kakinya pecah-pecah kan, ada nggak kakinya pecah-pecah dari ujung? Kalau pecah-pecahnya parah, supaya masukin air juga situ, ya, supaya kena air. Karena kalau nggak kena air nanti nggak sah mandinya, gitu, ya. Khususnya kaki yang di bawah itu, kulit-kulit kaki supaya kena, ya, semuanya lah, ya, kuku-kuku supaya kena air, yang zahirnya aja, ya. Itu tentang tata cara mandi junub. Sekarang wasunanuhu, sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah itu kalau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Artinya ente nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita amalin. Apa itu sunnah-sunnahnya? Al-ghuslu khamsatu asya'a. Sunnah-sunnah mandi itu ada 5, ya. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Sunnah-sunnah mandi ada 5. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu. At-tasmiyah yaitu membaca bismillah, ya. Apakah dia baca bismillah atau disambung bismillahirrahmanirrahim, tapi niat bacanya zikir saja, ya, jangan niat baca Quran. Oleh karena itu hikmah dari perbedaan ulama tentang bismillah ini ayat apa bukan, di sini manfaatnya. Karena ada yang mengatakan bismillah bukan ayat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surah Al-Fatihah, ya. Mazhab Malik mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Nah, makanya mereka nggak baca bismillah, langsung aja. Kalau di mazhab Malik langsung Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, nggak baca bismillah. Kalau baca bismillah nggak sah, karena bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Kalau mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat di dalam surah Al-Fatihah. Tapi semua sepakat kalau Al-Fatihah itu 7 ayat. Semuanya sepakat. Yang bedanya bismillahnya itu ayat tapi bukan. Tapi semuanya sepakat. Nah, 7 ayat. Jadi kalau Imam Malik, mazhab Malik kan dia nggak baca bismillah kan, langsung baca alhamdulillah, tapi tetap 7 ayat juga. Nah, maka dia bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat tanpa bismillah. Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat di dalam surah Al-Fatihah dan 7 ayat juga, ya. Jadi bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Ya sama, tapi bedanya di bismillah. Karena beda pendapat, bismillah ini ayat tapi bukan, maka hikmahnya ketika orang junub membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau dibilang bukan ayat kagak apa-apa begitu. Tapi kalau kita bismillah itu termasuk ayat, maka kita baca bismillah tapi niatnya zikir, bukan niat baca Quran. Tapi yang bismillah pasti ayat Quran itu di surah An-Naml. Itu pasti itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti ayat. Tapi kalau dalam surah Fatihah beda pendapat. Ada yang bilang ayat, ada yang bilang bukan. Maka kata ulama, justru ada perbedaan ini, maka hikmahnya bagi orang yang junub ketika baca bismillah. Atau kita lagi junub, terus ada kita dengar si anu meninggal, dia langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau niatnya zikir nggak apa-apa, tapi kalau niatnya baca Quran haram karena lagi junub, ya. Jadi niatnya bukan baca Quran, niatnya zikir aja lah, begitu ya. Jelas kan? Ya. Jadi sunnahnya membaca bismillah apa aja lah. Ya, karena kata Nabi, kullu amalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ya. Orang yang memulai suatu perbuatan tidak membaca bismillah, maka dia terputus dari keberkahan. Jadi biasain baca bismillah, bismillah mau makan, bismillah ya. Tapi kalau udah selesai mandi lupa, nggak usah baca bismillah ya. Langsung alhamdulillah aja lah ya. Tapi kalau lagi makan ya, lagi makan kan kita baca bismillah sunnahnya. Kalau kita kelupaan di tengah-tengah makan baru ingat, baca juga ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ya. Karena kalau kita baca bismillah, setan nggak ngikut makan. Makanya yang baca bismillah, yang nggak baca bismillah ya, yang baca bismillah cepat kenyangnya. Yang nggak baca bismillah ada 2 piring masih kurang aja ya. Karena setan ikut makan juga ya. Gitu ya. Masuk rumah baca bismillah, tidur sama bini juga baca bismillah. Bismillahi, masa apa enggak? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau enggak baca itu, setan ngikut juga. Lahir campuran ya, campuran manusia dan setan namanya itu ya. Makanya baca tuh ya, ingetin ya, baca dulu ya. Apakah baca berdua bareng, baca dulu umpamanya gitu ya, supaya apa? Supaya setan nggak ikut ya. Baca bismillah buka pintu ya, setan nggak bisa masuk, malah kita baca bismillah. Jadi biasakan apa saja baca bismillahirrahmanirrahim. Mau kita cuci tangan baca bismillah gitu ya. Jadi tasmiyah. Yang kedua, wal wudu'u, wudu ya, wudu dulu sunnahnya sebelum kita mandi junub. Setelah kita cuci semua najis-najis, pas mau mandi wudu dulu. Kalau kita sudah wudu terus kita mandi, selesai mandi kita nggak usah wudu lagi, dengan syarat waktu mandinya kemaluannya dikagak pegang-pegang ya. Jadi selesai mandi nggak usah wudhu lagi, langsung sembahyang, kan ada wudhu kan tadi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi dikobok-kobok lagi ya wudhu lagi gitu. Atau pakai sarung tangan, mandinya pakai sarung tangan, wudhu dulu, habis wudhu mandi pakai sarung tangan. Nah terus kemaluannya dipakai sabun, pakai sarung tangan, kagak apa-apa karena nggak menyentuh. Nah nanti mandi itu semua
selesai mandi nggak usah wudhu lagi, karena udah wudhu kan tadi itu, ya, ya, ya. Cukup lah ya, sampai wudhu ya. Baiklah, sekali lagi kita baca surah Fatihah dengan barokah Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Ustaz Imad Hasim, Ustaz Imad Khotib, Bapak Yani dan semua keluarganya, juga kita semua yang sedang sakit. Dengan barokah Fatihah Allah angkat penyakitnya, dan yang telah menginfakkan hartanya olehkan keberkahan. Wa bihadzin ya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هو كعبه ومسينه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.